Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najma Fatina Diwi dari kelompok 9 Prodi Pendidikan Pariwisata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Kelompok 9 terdiri dari 5 anggota, yaitu Diana Cahaya, Ignatius Rahul Hana Samosir, Najma Fatina Diwi dengan saya sendiri, Siti Nuranisa Septiani, dan Nabila Siti Azahro. Kelompok kami akan membahas topik Stopping the Hate, Examining and Preventing Human Rights Violation, alias hak asasi manusia. Di video ini kami akan berdiskusi tentang definisi HAM, sejarah HAM, macam-macam HAM, jenis pelanggaran HAM, bullying, pencegahan bullying, dan cara mengatasi trauma bullying. Ada salah satu kutipan yang disebutkan oleh salah satu Dalai Lama, yaitu, perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai. Definisi hak asasi manusia. Secara konsep, hak asasi manusia adalah siapapun kita, dimanapun kita lahir, kita berhak menerima hak-hak dasar kebebasan yang sama. Secara kodrati, hak asasi manusia melekat pada diri dan tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia yang patut dilindungi, dihormati, dan dijaga demi peningkatannya martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Hak asasi manusia bukanlah hak yang istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan juga tidak dapat diberikan atau dicabut. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia berasal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke, merumuskan bahwa adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, hak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik. Yang ketiga, hak asasi hukum ialah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi ialah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, hak asasi peradilan, hak yang diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Yang terakhir, hak asasi sosial budaya ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Contohnya, pencemaran nama baik, mengancam kebebasan berpendapat, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja. Pelanggaran HAM berat, contohnya kejahatan genosida, pembantaian secara massal terhadap sekelompok suku bangsa. Kejahatan kemanusiaan, serangan ini ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, contohnya pembunuhan. Memahami bullying. Bullying berbeda dengan bercanda. Pencegahan dan solusi penanganan bullying akan dijelaskan oleh teman saya. 41% siswa Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Bullying adalah sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk fisik, psikis, atau perkataan, sehingga sang korban seringnya akan merasakan sakit, depresi, atau terjebak dalam keputusasaan. Pencegahan bullying. Beberapa hal yang dapat korban lakukan, diantaranya, jalin pertemanan dengan banyak orang. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya.
Tumbuhkan rasa percaya diri. Bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Tidak terpancing untuk melawan. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Melakukan bully atau dibully bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Baik bully masalah pekerjaan, masalah fisik, ataupun masalah keluarga. Bully menjadi sesuatu yang biasa bagi sebagian orang, namun tidak pada orang lain. Hal ini dapat membuat rasa trauma yang mendalam, bahkan depresi dan bunuh diri. Berikut cara mengatasi trauma akibat bullying. Yang pertama yaitu tetap tegar dan yakin Anda adalah orang hebat. Yang kedua, terus berusaha menjadi yang lebih baik. Ketiga, lakukan semua kegiatan positif. Yang keempat, lupakan perlahan kejadian di masa lalu. Yang kelima, pilih teman yang mendukung Anda. Terakhir, percaya diri dan anggap semua respon orang lain terhadap Anda adalah sesuatu yang baik. Berikut ada quotes untuk semua pembuli. You never look good trying to make someone else look bad. Kamu tidak akan pernah terlihat baik mencoba membuat orang lain terlihat buruk. Terakhir, saya ada pesan untuk korban pembulian. Tuhan menciptakan semua orang berbeda untuk saling melengkapi. Jangan pernah takut ketika kamu berbeda secara fisik, pemikiran, atau lainnya. Seringkali keunikan tersebut justru menjadi kunci sebuah keberhasilan. Berbagai temuan menakjubkan bermula dari pemikiran seseorang yang berbeda dari umumnya. Kamu tak perlu takut oleh ejekan orang lain selama itu benar. Yakin bahwa semua orang akan berbalik menjadi pujian saat nanti kamu berhasil membuktikan kesuksesan. Tugas kamu bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi melakukan yang terbaik untuk hidup kamu. Jangan takut untuk bersuara. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika jatuh. Terima kasih.